Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar tema 7, subtema 2, yaitu mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sebelum berlangsungnya upacara pembacaan teks proklamasi pada hari Jumat pagi, semua orang telah mempersiapkannya di rumah Insinyur Soekarno. Di antaranya, Suhud yang telah mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera, dan Ibu Fatmawati yang merupakan istri Insinyur Soekarno menjahit bendera merah putih. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kapankah proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan? Yaitu pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Di manakah proklamasi kemerdekaan ini dilaksanakan? Yaitu di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada peristiwa proklamasi ini, naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan peristiwa proklamasi ini telah disaksikan oleh tokoh pergerakan nasional beserta rakyat Indonesia. Adapun susunan acara dalam upacara proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno ini adalah: yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Upacara proklamasi kemerdekaan ini berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna dan suasana menjadi hening. Selanjutnya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta maju beberapa langkah untuk mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Pengibaran bendera merah putih ini diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan para hadirin bersama-sama. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Nah, berikut ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Ada peristiwa apa saja ya? Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penyebaran berita ini dilakukan oleh para pemuda dengan cara menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Yang kedua,
wartawan kantor berita Domei yang sekarang adalah kantor berita Antara bernama Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi untuk segera disiarkan melalui radio. Syahrudin telah menyerahkan salinan teks proklamasi kepada Kepala Pusat Jawatan Radio, yaitu Waidan B. Palenewa. Berita proklamasi ini disiarkan sebanyak 3 kali berturut-turut oleh penyiarnya, yaitu Yusuf Ronodinpuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Penyebaran berita proklamasi ini juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Dan yang terakhir, pihak pemerintah Republik Indonesia menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Peristiwa yang kedua yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada. Dan yang kedua, tindakan heroik yang terjadi di berbagai kota. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta dilaksanakan di kota Jakarta pada tanggal 19 September 1945 untuk menyambut kemerdekaan. Selanjutnya, tindakan heroik di berbagai kota. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan-tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tindakan heroik tersebut telah dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Anak-anak, itu tadi materi mengenai pembacaan teks proklamasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.